aku mau masuk mulai ke obrolan cakap-cakap yang kita rencanakan kemarin. Ya, Labo tuh mulai tahun berapa ya? dari 2006 itu kita buat Labo. Sejak saya dan Nelly selesai studi di Jepang ya waktu itu. Apa sih filosofi desainnya Labo? Sebetulnya spiritnya kita dulu kan sekolah, kemudian kita punya lab gitu. Nah, aura atau cara kerjanya seperti itu kayaknya terbawa kita ke sini terus pengen bikin satu tempat atau satu ruangan di mana kita bisa melakukan riset setiap proyek atau pekerjaan apapun yang kita dapat gitu, paling nggak kita harus melakukan satu inovasi. Ya, ada kebaruan dan inovasi di dalam setiap apa yang kita kerjakan ya. Apakah itu kompetisi, apakah itu proposal atau proyek ya. Selalu harus memberi manfaat baru lah buat ya khususnya dunia arsitektur dan desain ya, saya kira. Selalu memberi manfaat baru. Wah, ini bagus banget nih filosofi. Dari presentasi project nih, paling banyak itu presentasinya atau komposisinya menangani project apa aja ya? Kalau kebanyakan Labo sebetulnya desain untuk master plan ya dan bangunan publik sebetulnya mostly di situ. Beberapa mungkin ada proyek residensial, cuman mungkin kita batasi ya pada mungkin yang paling banyak sih yang sebetulnya yang punya hubungan dekat dengan kami lah gitu. Menurut Nelly dan Dedi, apa yang paling signifikan berbeda ketika menghadapi proyek kecil dan proyek besar? Dari lingkup pekerjaannya sih sebetulnya sama aja ya, kita mulai dari konsep kemudian kita ada skematik, terus kita design development, kemudian kita bikin gambar kerja. Kami yakin bahwa ada keterhubungan antara yang mikro dan makro memang. Jadi ada hal yang kecil dengan hal yang sifatnya besar gitu. Kalau kita bicara sekarang kan banyak juga disebutkan konsep transit oriented development ya. Dalam skala besarnya, misalnya Labo kan juga pernah untuk mendesain untuk PT Inka ya, untuk sebuah proposal jalur kereta api tram ya, karena produk Inka ada salah satunya adalah tram ya, untuk di Jakarta gitu. Ya kami mendesain struktur bagaimana sebetulnya jalur transportasi tram itu terhadap Jakarta, bagaimana yang paling visible. Tapi hubungannya dengan konsep TOD itu saya kira juga sangat berhubungan dengan sifatnya mikro ya, sampai malah juga ke fashion ya. Jadi ya mungkin kita juga belajar dari Jepang gitu, karena saya juga tinggal di Jepang 8 tahun dan Nelly juga ada di sana. Jadi dan kita menjadi keseharian kita konsep TOD itu sampai mempengaruhi perilaku kita juga di dalam memilih apa yang kita pakai gitu ya. Apa yang kita pakai misalnya kita selalu membawa ransel, jaket, kemudian sepatu yang kita pilih, sepatu yang mungkin nyaman untuk berjalan kaki jauh kan gitu ya. Jadi saya kira saling berkaitan dalam sebuah kata kuncinya adalah transit oriented development gitu. Jadi sesuatu yang mikro dan makro itu saya kira sangat berhubungan gitu ya. Apa yang harus dilakukan arsitek kepada kliennya? Yang harus dilakukan ya bertanggung jawab. Bertanggung jawab, harus okay. Mengatakan, ya maksud saya harus mengatakan apa yang baik itu baik dan tidak baik itu tidak baik. Gitu. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kayak pasca bencana saat ini kan saya kira juga semua akan menjadi sangat concern ya terhadap sebuah hunian atau ruang atau bahkan kota yang sehat kan. Dan saya kira itu menjadi kewajiban buat semua arsitek dan desainer gitu ya untuk memperjuangkan itu dan dengan kapasitas yang kita punya gitu, karena apa yang kita punya, pengetahuan yang kita punya itu adalah sebuah amanah gitu. Kalau memang dikatakan bahwa itu mencelakakan atau tidak menyehatkan penggunanya, ya saya kira kita harus bicara. Jadi misalnya klien punya lahan, sebuah lahan ya pasti ya kalau kebanyakan kita kan sebetulnya bagaimana klien selalu memanfaatkan bagaimana memaksimalkan ya meter persegi dari lahan yang dia punya kan gitu ya. Sebenarnya saat ini kan juga
akan lebih berjuang gitu bagaimana sebetulnya kualitas ruang gitu ya, kualitas spasial dan kualitas apa ya, tinggal di dalamnya itu kita jamin melalui desain yang kita harus kerjakan gitu. Seperti itu. Kalau yang harus dilakukan terhadap proyek harus dilakukan terhadap proyek. Ini dilakukan terhadap proyek, maksudnya gimana? Saya kira saya bisa mention yang sangat berjasa buat kami ya. Salah satunya adalah almarhum Pak Hari Darmawan, pemilik dari Matahari. Saya pribadi sering diajak oleh beliau pergi survei ketika ada yang mengajak beliau untuk berinvestasi, bekerjasama di satu daerah tertentu. Dan ketika dari kacamata kami bahwa proyek itu tidak visible, ya kami utarakan bahwa itu tidak visible gitu buat beliau. Beliau menghargai itu. Sebagai arsitek, apa yang paling tabu atau paling pantang, yang big no-no yang dilakukan kepada klien? Apa yang paling tabu ya? Tapi kalau di antara kami kan kami punya selalu berdiskusi sama Nelly ya, dan beberapa tim kami di Labo. Ya mungkin di depan klien kita harus bersepakat. Tapi kalau di dalam studio mungkin kita harus berdebat ya. Saya kira gitu ya. Berdebat itu penting untuk sesuatu yang baik gitu. Karena mungkin kita punya masing-masing perspektif dan ya kalau di dalam riset kan kita melakukan statistik ya, bahwa kadang hal yang baik itu bukan hanya diputuskan kami berdua gitu, bahkan tim, bahkan mahasiswa internship pun kita ajak untuk berdiskusi untuk memutuskan sesuatu tentang keputusan desain. Tapi ketika memang ada sudah dibawa ke klien, ya itu sudah bersepakat dan saling mengisi ya. Jadi kita nggak bisa berdebat di depan klien, itu sih yang mungkin tabu menurut saya. Jadi putuskan dulu dan saling mengisi setelahnya. Gitu. Ya alhamdulillah sampai hari ini mungkin hal-hal yang kita perjuangkan itu ya di dalam desain itu seperti juga kita menyamakan frekuensi ya dengan klien kita gitu, untuk memahami apa yang kita maksud, kita sama-sama maksud. Sampai ketemu lagi Nelly dan Dedi. Terima kasih. Ketemu lagi. Bye.